Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasan Risadi. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi tugas mengenai analisis stres kerja pada PT Makanan Nusantara, di mana tugas ini sebagai pemenuhan project based learning, psikolog industri dan organisasi. Di mana pada PT Makanan Nusantara terdapat permasalahan di dua divisi utama, yaitu divisi produksi dan divisi marketing. Yang pertama, identifikasi stresor di divisi produksi, yaitu beban kerja tinggi. PT Makanan Nusantara ini terdapat target harian, yaitu produksi sekitar 45.000 unit per hari, dan terdapat peningkatan permintaan karena kontrak baru dengan jaringan retail besar di kawasan Indonesia Timur, sehingga pada perusahaan ini terdapat pekerjaan lembur dan shift tambahan yang mengakibatkan karyawan kurang tidur dan mengalami kelelahan. Yang kedua, lingkungan kerja fisik, yaitu pada divisi produksi terdapat kebisingan di mesin yang selalu aktif dan bau olahan makanan yang terus tercium. Untuk yang ketiga, ketidakjelasan peran, yaitu pada bagian pembersihan mesin dan kesalahpahaman dari dua supervisor, yaitu shift pagi dan shift malam, yang mengakibatkan kebingungan dan saling menyalahkan. Untuk yang konflik personal, di saat mesin pengepakan otomatis rusak, tim quality control tidak langsung menanggapi kerusakan tersebut, sehingga muncul pada operator lain yang saling menyalahkan karena downtime dirasa akan bisa ditangani jika bertindak cepat. Untuk yang ketidakpastian masa depan, pada perusahaan ini berencana untuk melakukan otomatisasi di lini pengemasan, sehingga karyawan takut akan PHK yang menimbulkan situasi kompetitif di setiap individu. Untuk yang masalah pribadi, pada masalah ini karyawan ada yang mengalami vertigo karena stres kurang tidur. Hal tersebut disebabkan karena kebisingan di rumah tangga dan permasalahan lain seperti istri yang keguguran dan gaji lembur yang sering telat cair. Untuk yang selanjutnya, divisi marketing. Yang pertama, target dan tekanan kerja, di mana pada divisi ini mengalami penurunan penjualan yang menimbulkan tuntutan agar lebih proaktif dan cepat dalam melakukan kampanye. Namun pada hal tersebut tidak mendapatkan anggaran tambahan dari perusahaan, sehingga mereka harus memutar otak dengan sumber daya keuangan yang terbatas. Untuk yang kedua, keluhan pelanggan, di mana keluhan pelanggan tersebut yaitu lebih sulit membuka kemasan yang baru daripada yang dahulu. Selain itu, terdapat komentar negatif dari media sosial mereka, dan terdapat konflik di WA internal karena admin membalas komentar pelanggan dengan bahasa yang tidak sopan yang menimbulkan kecaman dari para pelanggan, sehingga hal tersebut menimbulkan tekanan emosional dari para pegawai. Untuk yang ketiga, kurangnya dukungan dan apresiasi, di mana ide-ide dari mereka sering ditolak dan tidak ada ruang diskusi untuk menindaklanjuti jika ide mereka kurang sesuai dengan tone brand mereka, dan mereka merasa bahwa mereka tidak didengar dan tidak
dianggap oleh perusahaan. Untuk yang masalah pribadi, yaitu karyawan terdapat masalah keuangan seperti istri kehilangan pekerjaan dan cicilan yang menunggak, serta pinjaman keuangan dari perusahaan yang terbelit, dan karyawan semua merasa tidak nyaman untuk mengajukan pinjaman. Nah, dari beberapa petunjuk tersebut mulai muncul bahwa karyawan merasa stres yang disebabkan oleh stresor tersebut, seperti pengajuan cuti mendadak meningkat, sebagian mulai bekerja dari rumah lebih sering, dan interaksi informal di antara rekan kerja mulai menurun tajam. Selanjutnya, dampak potensial atau biasa disebut strain untuk divisi produksi. Yang pertama, masalah kesehatan fisik. Karena adanya stresor-stresor yang tadi sudah saya sebutkan, hal tersebut dapat menyebabkan pola makan dan pola tidur yang tidak sesuai dengan kebutuhan tubuh manusia. Hal tersebut menyebabkan kesehatan fisik seperti terganggunya pencernaan, vertigo dan sakit kepala, terus bisa menyebabkan imunitas tubuh menurun, dan yang paling parah bisa ke penyakit jantung. Untuk yang kedua, masalah kesehatan mental seperti stres, burnout, depresi ringan, frustasi hingga depresi yang lebih besar. Untuk yang ketiga, penurunan kinerja karyawan jelas karena stres tersebut. Untuk yang keempat, penurunan loyalitas karyawan karena mereka merasa bahwa stres mereka tidak dikelola dengan baik oleh perusahaan. Untuk yang divisi marketing, yaitu menurunnya motivasi kerja karena banyak tekanan dan sumber daya yang terbatas dari mereka. Untuk yang kedua, tekanan emosional tinggi karena komen negatif dari pelanggan tadi yang sudah saya sebutkan. Untuk yang ketiga, masalah kesehatan mental sama seperti divisi produksi, yaitu seperti stres, burnout, depresi, frustasi maupun depresi yang cukup serius. Untuk yang keempat, menurunnya kreativitas dan inisiatif karena mereka tidak mendapat fasilitas diskusi mengenai ide-ide mereka untuk perusahaan tersebut. Untuk yang selanjutnya, poin yang ketiga yaitu metode pengukuran strain. Yang pertama, self-report standardized questionnaires, atau contohnya dengan General Health Questionnaires atau GHQ untuk mendeteksi gangguan psikolog umum. Untuk yang kedua, live events and difficult schedule, itu wawancara terstruktur untuk menilai paparan stresor dan dampaknya terhadap kehidupan karyawan dengan menggali peristiwa besar dan tingkat keparahan strain yang dialami oleh karyawan. Untuk yang ketiga, Experience Sampling Methods ESM atau Ecological Memory Assessment EMA, yaitu menggunakan aplikasi smartphone untuk meminta karyawan melaporkan kondisi psikologis atau fisik mereka secara real time beberapa kali sehari. Metode ini menangkap fluktuasi stres secara dinamis dan kontekstual sehingga lebih akurat daripada pengukuran dalam satu waktu. Di mana saya baca bahwa perusahaan global telah menerapkan metode Experience Sampling Methods ESM dan Ecological Memory Assessment EMA. Yang selanjutnya, prioritas strain paling berdampak buruk dari kedua divisi tersebut. Yang pertama, divisi produksi, yaitu masalah kesehatan fisik. Sudah saya jelaskan tadi, penyebab akibat yang ditimbulkan dari stres akan menghancurkan pola makan dan pola tidur karyawan. Masalah tersebut menjadi masalah yang utama karena kesehatan itu paling penting, sehingga karyawan akan optimal dalam menjalankan tugas dengan kesehatan yang baik. Untuk yang kedua, masalah kesehatan mental. Sama seperti kesehatan fisik, bahwa masalah kesehatan mental yang serius itu akan menimbulkan masalah yang penting dalam melakukan pekerjaan. Jadi harus dikelola dengan baik oleh individu tersebut maupun dukungan dari perusahaan.
Untuk yang ketiga, dari penurunan loyalitas karyawan. Dengan penurunan loyalitas karyawan, perusahaan tentunya akan kehilangan komitmen dari pegawai karena mereka sudah tidak peduli dengan perusahaannya. Mereka bekerja dengan sebisanya tanpa mengoptimalkan hasil produktivitas mereka. Untuk yang divisi marketing yaitu menurunnya kreativitas dan inisiatif. Nah, diketahui bahwa pada divisi pemasaran tersebut kreativitas dan inovasi dari karyawan itu sangatlah penting karena kreativitas tersebut yang menjadikan pemasaran menjadi lebih bagus dan lebih kreatif untuk menarik perhatian dari pelanggan. Jika mereka turun kreativitas dan inisiatif mereka, maka perusahaan kehilangan jati diri dari divisi marketing. Untuk yang kedua, masalah kesehatan mental dikatakan lagi sama dengan divisi produksi yang bahwa kesehatan mental tersebut mempengaruhi dari motivasi dan loyalitas karyawan itu sendiri. Untuk yang ketiga, menurunnya motivasi kerja dan kinerja karyawan, sehingga hal tersebut menimbulkan penurunan produktivitas dan profitabilitas perusahaan PT Makanan Nusantara. Baik, yang poin terakhir yaitu strategi intervensi manajemen stres jika saya menjadi HRD. Yang pertama pada divisi produksi yaitu manajemen shift dan beban kerja, di mana melakukan rotasi shift yang jelas dan transparan agar beban kerja tidak menumpuk pada individu tertentu. Yang kedua, memberikan jam lembur yang jelas setiap minggu, terus memberikan fasilitas istirahat yang nyaman, dan memberikan layanan istirahat setiap kerja lembur, misalnya 15 menit sampai 30 menit setiap 4 jam kerja. Untuk yang kedua, standarisasi dan sosialisasi SOP, yaitu menjelaskan secara komprehensif mengenai SOP pembersihan mesin agar tidak terjadi konflik antar personal. Untuk yang ketiga, pelatihan keterampilan dan upskilling, yaitu tentang otomatisasi yang akan direncanakan tersebut agar mereka mengetahui prosedur-prosedur praktik otomatisasi. Terus yang keempat, program dukungan psikolog dan konseling, yaitu memberi fasilitas konseling seperti misal ruang curhat dari karyawan kepada perusahaan terkait masalah-masalah yang dialami, sehingga nantinya perusahaan dapat memberikan solusi dan rekomendasi yang tepat untuk mengatasi stres tersebut. Selanjutnya pada divisi marketing yaitu pengelolaan target dan evaluasi beban kerja dengan mengurangi tekanan kerja yang sesuai dengan proporsi dan sumber daya yang dimiliki oleh karyawan dan perusahaan untuk melakukan pemasaran penjualan. Terus yang kedua, peningkatan dukungan sosial dan apresiasi dengan membuka forum diskusi ide-ide untuk menampung kreativitas dan inovasi karyawan yang nantinya dapat diberi reward jika ide tersebut mempengaruhi hasil penjualan yang lebih baik. Untuk yang ketiga, penyederhanaan prosedur bantuan keuangan, yaitu mempermudah peminjaman keuangan kepada karyawan dari perusahaan agar karyawan dapat menggunakan fasilitas peminjaman tersebut dan mereka dapat meminjam dengan mudah. Kesimpulan mengenai PPT tadi yaitu di mana stres kerja di PT Makanan Nusantara bersifat kompleks dan berasal dari berbagai sumber. Dampaknya tentunya merugikan individu maupun organisasi. Maka dari itu diperlukan adanya intervensi yang strategis dan komprehensif untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat dan produktif. Sekian, terima kasih.
Apabila terdapat kesalahan kata maupun tindakan yang saya lakukan, mohon dimaklumi dan dimaafkan karena saya masih belajar dan berusaha untuk menjadi yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.